Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, AA dan Teteh kelas kerja sama. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya boleh disiapkan terlebih dahulu buku paket dan alat tulisnya ya. Ya, kalau sudah, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan Teteh boleh membuka buku paketnya di halaman 83. Ya, tema 6, peran air, bumi, dan matahari. Nah, nama-nama ini pasti Teteh dan AA sudah tahu dan sering mendengar. Ya, bumi adalah tempat tinggal makhluk hidup. Contoh makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi, bumi adalah tempat tinggal bagi makhluk hidup. Makhluk hidupnya apa saja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan bumi adalah satu-satunya planet yang bisa ditinggali oleh manusia ya. Bisa ditempati oleh manusia. Karena kan planet itu banyak ya teman-teman. Nah, tapi satu-satunya planet yang bisa kita tempati adalah bumi. Kemudian makhluk hidup melakukan kegiatannya di bumi. Untuk melakukan kegiatan mereka, betul ya, matahari dan air pasti sangat kita perlukan untuk melakukan kegiatan hidup kita. Tahukah kamu manfaat air dan matahari bagi makhluk hidup? Ya, tahu ya? Iya, banyak sekali kegunaannya. Coba kita buka halaman berikutnya. Nah, di sini ada gambar ya di sebelah kiri. Ada gambar air, bumi, dan matahari. Di sebelah kanan ada gambar kegiatan manusia. Coba sekarang A dan Teteh kita sambungkan ya. Kita pasangkan gambar-gambar berikut. Nah, di gambar sebelah kanan ini ada ada aktivitas di dalamnya nih, ada yang sedang bermain, ada yang sedang menyapu ya. Kira-kira mereka melakukan kegiatan ini di mana? Apakah di air atau di bumi atau matahari? Mana yang mereka perlukan untuk melakukan kegiatan di gambar yang pertama ini? Kemudian di gambar sebelah kanan yang kedua, ini ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian. Kira-kira benda mana yang diperlukan oleh ibu ini agar pakaiannya cepat kering? Apakah air, bumi, atau matahari? Nah, coba disambungkan nanti ya. Kemudian yang terakhir nih, gambar yang ketiga, ini ada seorang bapak dan anaknya sedang mencuci mobil. Nah, kira-kira benda mana yang diperlukan untuk membantu bapak dan anaknya ini mencuci mobilnya? Air, bumi, atau matahari? Ya, boleh dikerjakan ya nanti. Nah, di halaman selanjutnya 85. Membaca cerita tentang lingkungan. Kamu sudah tahu contoh kegunaan air, bumi, dan matahari. Kini kamu akan kembali mengenal kosakata dari teks tentang lingkungan. Bacalah bersama-sama dengan suara lantang. Nah, jadi kan kita tadi sudah sedikit mengenal apa itu air, bumi, dan matahari. Coba kita bahas kembali kegunaan air. Ya, air. Apa sih kegunaan air itu? Banyak ya. Untuk kebutuhan manusia sehari-hari, kita minum perlu air. Kemudian mencuci piring, gelas yang kotor dengan menggunakan air. Kita mandi menggunakan air.
mencuci pakaian menggunakan air, mengepel lantai menggunakan air. Banyak sekali ya kegunaannya. Kemudian bumi. Nah, bumi itu menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup. Ya karena planet di dunia ini kan banyak. Tapi yang bisa kita tinggali, yang bisa dijadikan tempat tinggal untuk manusia, untuk makhluk hidup hanya apa? Hanya bumi. Ya. Kemudian matahari. Matahari itu kegunaannya juga banyak. Salah satunya kalau untuk manusia, kegiatan manusia sehari-hari seperti menjemur pakaian itu kan pasti memerlukan bantuan dari sinar matahari. Kemudian para pengusaha kerupuk misalkan, kan supaya kerupuknya cepat kering pasti memerlukan tenaga dari matahari ya. Nah, kalau untuk makhluk hidup seperti tumbuhan, nah itu memerlukan matahari untuk kegiatan bernafas ya. Karena proses fotosintesis. Nah, itu ya kegunaan air, bumi, dan matahari. Coba teman-teman pasti juga tahu kegiatan air, bumi, dan matahari. Boleh dicari tahu lagi ya apa kegunaannya selain dari yang Ibu sebutkan tadi. Oke, selanjutnya Ibu akan membacakan cerita tentang lingkungan. Judulnya adalah Bumi. Bumi adalah tempat tinggal makhluk hidup. Salah satu makhluk hidup yang tinggal di bumi adalah manusia. Manusia hidup secara tersebar. Ada yang tinggal di dataran tinggi, ada yang tinggal di dataran rendah. Ada yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga yang tinggal di pesisir pantai. Lingkungan tempat tinggal akan berpengaruh pada pekerjaan mereka. Misalnya, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai banyak yang bekerja sebagai nelayan. Sementara masyarakat yang tinggal di dataran rendah atau pegunungan banyak yang bekerja sebagai petani. Nah, boleh dibuka halaman berikutnya. Nah, setelah membaca teks berikut, kamu mengenal kata-kata baru. Ayo ucapkan kata-kata berikut dengan suara lantang. Nah, teman-teman, coba ikuti setelah Ibu ya. Bumi, dataran rendah, pegunungan, petani, makhluk hidup, pekerjaan, kemudian tempat tinggal, dataran tinggi, pesisir pantai, nelayan, manusia, lingkungan. Ya, nah coba sekarang Ibu akan sedikit menjelaskan arti kata-kata berikut. Bumi. Nah, tadi kita kan sudah mengenal ya, bumi itu adalah planet yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup, yaitu manusia. Kemudian dataran rendah. Coba masih ingat dataran rendah? Waktu itu sudah belajar di pelajaran IPS ya. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kalau pegunungan, coba masih ingat tentang pegunungan? Ya, pegunungan itu adalah kumpulan dari beberapa gunung, disebutnya pegunungan. Petani. Ya, petani itu adalah salah satu jenis pekerjaan yang bekerjanya apa? Iya betul, yang bekerjanya bercocok tanam ya, seperti menanam padi, kemudian menanam sayuran itu
profesi yang namanya petani. Kemudian makhluk hidup. Ya, makhluk hidup adalah makhluk yang hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya pekerjaan. Pekerjaan adalah salah satu mata pencaharian yang dikerjakan manusia untuk menghasilkan apa? Menghasilkan uang, ya, untuk mencari uang atau mencari nafkah. Itu pekerjaan. Tempat tinggal. Ya, tempat yang kita tinggali atau tempat kita untuk berpijak, tempat kita berteduh, ya, seperti apa? Bumi, ya. Atau tempat tinggal yang lebih khususnya untuk kita itu disebut rumah. Dataran tinggi. Apa dataran tinggi? Daratan yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Pesisir pantai. Apa pesisir pantai? Masih ingat? Iya, pesisir pantai itu adalah sisi pantai, ya, di dekat pantai. Kemudian nelayan. Ya, nelayan adalah sebuah profesi yang tugasnya apa? Menangkap ikan di laut. Manusia. Manusia adalah makhluk hidup, ya, seperti kita. Kalau lingkungan. Lingkungan adalah tempat di mana kita tinggal, tempat di mana kita melakukan aktivitas. Ada lingkungan keluarga atau lingkungan rumah, kemudian ada lingkungan masyarakat dengan tetangga kita, ada juga lingkungan sekolah, tempat di mana kita mencari ilmu. Nah, setelah selesai membaca, buatlah kalimat, ya, menggunakan kata-kata tersebut. Jadi, sekarang kuisnya adalah Teteh dan AA bisa membuat sebuah kalimat menggunakan kata-kata yang sudah kita baca tadi. Contohnya dari kata dataran rendah misalkan. Ibu menanam menanam padi di dataran rendah, ya, atau misalkan padi bisa ditanam di dataran rendah. Boleh, ya, pokoknya terserah teman-teman. Yang penting di dalam kalimat itu ada kata dataran rendahnya. Apalagi, ya, misalkan dari lingkungan. Kelas kerjasama membersihkan lingkungan sekolah. Misalkan seperti itu. Boleh, ya, terserah teman-teman mau seperti apa kata-katanya. Oke, terima kasih, ya, sudah menyimak video ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ada manfaatnya dan mohon maaf banyak sekali kekurangannya. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kerjasama semakin mudah, ringan, dan cepat. Siap-siap. Oke. Selamat mengerjakan tugasnya. Jadi tugasnya yang pertama yang tadi, ya, di halaman 84. Kemudian yang kedua di halaman 86 membuat sebuah kalimat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.